Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Apa kabar? Pak Tatang, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Ini kita sama-sama. Kita berada di mana nih? Kita sedang ini. Kita ada di BLK, Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kita sedang dalam menghadiri, melihat satu kondisi acara ya. Betul. Ya, kita ngobrol-ngobrol Pak Rahmat ya. Boleh, siap. Ya, duduk Bu. Baik, aduh. Ini Pak Rahmat. Ini di sahabat pemerhati terkait dengan AC dan mesin pendingin. Ini saya menyempatkan diri ketemu dengan Pak Rahmat di acara BLK Kompetensi Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat di Bekasi dalam ada acara gitu kan. Nah, Pak Rahmat sebagai senior di bidang praktisi AC secara umum dan sekarang sedang mengarah AC itu ke hemat energi dan ramah lingkungan. Kartu Herling. Nah, komunitasnya Kartu Herling. Betul. Kita tanya-tanya sesi berikutnya itu tadi, yaitu terkait dengan tantangan di lapangan. Nah, Pak Rahmat sebagai praktisi dan pelaku usaha dalam konteks untuk menyebarluaskan, mengaplikasikan terkait dengan AC hemat energi ramah lingkungan dari AC lama ke AC baru itu bisa dibagi kepada kita apa kira-kira yang menjadi kendala-kendala yang ditemui di lapangan. Silahkan Pak Rahmat. Oke, kita dengarkan. Ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, saya di lapangan ya banyak sih kendalanya ke customer itu, tetapi ini saya hanya mengingatkan kepada konsumen bahwa sekarang cuaca atau pemanasan global itu sudah meningkat. Nah, secara umum saya berusaha untuk melakukan maksudnya kalau itu saya itu marketnya lah ngasih solusi kepada customer dengan menggunakan lebih baik dengan menggunakan refrigeran ramah lingkungan hidrokarbon. Nah, berarti artinya Pak Rahmat melakukan edukasi ya. Betul. Kepada masyarakat akan kesadaran ramah lingkungan. Betul. Dari sisi AC, karena refrigeran yang lama tidak ramah lingkungan diganti kepada refrigeran ramah lingkungan tanpa AC-nya diganti ya. Gitu. Tidak. Yang kita ganti itu hanya refrigeran. Nah, itu kita tidak mengganti unit, tetapi mengganti refrigerannya yang ada di dalam unit AC yang sintetik atau R22 refrigeran lama itu kita ganti dengan penyedotan atau pembuangan ditampung lagi ke tabung gas. Hanya mengeluarkan, disedot, jangan sampai lepas ke udara, dimasukkan ke tabung. Ya, kemudian dipersiapkan untuk diisi dengan tadi hidrokarbon ya. Tuh, sekarang kan udah banyak tuh di pasaran, ada merek buatan Pertamina yang tadi Musikul ya. Kemudian ada merek-merek lainnya, baik import maupun lokal. Tapi generiknya itu kan Pak R290. Iya, ya. Benar, itu R290. Itu dari sisi ini ya. Nah, sisi dari teknisi. Teknisi itu untuk dibelajar supaya dia bisa mengerjakan itu ada persyaratan khusus nggak bagi mereka bekerja? Harus, itu pasti. Karena kita harus ada standarnya. Tidak sembarangan teknisi melakukan hal itu, harus dia ada pelatihan dulu di hidrokarbon karena ya ini menyangkut keselamatan juga gitu. Secara teknis di lapangan ya kita punya standar-standarnya, punya aturan-aturannya secara untuk melakukan pergantian refrigeran diganti dengan menggunakan hidrokarbon. Itu kita punya step-stepnya, harus kita cek dulu unit AC-nya itu layak tidak untuk kita retrofit lah ya. Retrofit ya. Jadi artinya si teknisi itu harus diberikan pemahaman terhadap SOP gitu ya. Tahapan-tahapan untuk melakukan
penggantian, Ya. konversi atau retrofit ya gitu. betul. Tapi itu sebetulnya mereka bisa ya diajarkan, tidak perlu membutuhkan pengetahuan dasar yang sangat ruwet gitu, enggak gitu. Oh, ya itu sangat bisa karena teknisi kan sudah pada dasarnya sudah ada dasarnya, tetapi lebih mendalam lagi ya secara step. Kalau hidrokarbon ini kita harus ada, ya kita harus menggunakan, kalau memang kita pakai kacamata, pakai Nah, itu standar ya. standarnya. Standar bekerja teknik Secara teknis. bidang AC khususnya gitu kan, ada menggunakan melindungi diri dari refrigeran, Betul. untuk melindungi safety dari mata, Ya. tangan, dan itu standar ya gitu Iya, kan. betul. Jadi mereka disadarkan untuk kepedulian menggunakan alat safety ya, Safety gitu ya, safety-nya. ya gitu. Berikutnya adalah tahapan-tahapan untuk melakukan pekerjaan gitu ya. Nah, jadi itu bisa dilatihkan kepada orang-orang gitu ya. Bisa gitu sangat ya. bisa, itu sangat bisa. Nah, untuk mengetahui bahwa satu AC itu setelah dikonversi atau diretrofit tadi dengan R290 itu baik dan tidaknya, tolak ukurnya apa Pak Rahmat? Tolak ukurnya yaitu kita lihat dulu sebelumnya, itu sebelum kita retrofit atau kita kompresi itu ya kita lihat dulu dari ampere tekanannya, dari unitnya. Kalau emang unit itu ada korosi, kita nggak berani, kita tidak tidak disarankan lah untuk kita kompresi. Tetapi kalau itu unit AC-nya layak, ya kita cek sebelumnya, kita cek dulu, ya ini standar lah, kita bersihkan dulu karena kita harus normalkan dulu kondisi AC itu. Kita normalkan, kita cuci. Nah, setelah kita cuci, kita cek ada bocor nggak kan gitu. Kita lihat tekanannya, ampernya. Kalau nggak ada masalah ya kita lanjutkan untuk kompresi dengan menggunakan refrigeran hidrokarbon. Ya, jadi prinsip dasarnya itu adalah bahwa proses melakukan penggantian refrigeran, konversi atau retrofit istilahnya, AC-nya harus keadaan normal. Iya, betul. Karena di lapangan kita tidak tahu kondisi AC, maka ada proses assessment ya. Iya, betul. Pemeriksaan seperti apa. Setelah itu kondisi AC siap dalam kondisi baik dengan menggunakan refrigeran yang lama, baru dilakukan konversi. Betul. Apabila itu dilakukan dengan pekerjaan yang baik, maka nanti akan memberikan hasil yang baik. Hasil baik itu diukurnya dari hasil yang baik itu kita lihat dinginnya, ampernya turun. Jadi ini sangat menguntungkan customer lah, konsumen. Kenapa? Ini kita sudah lakukan di berbagai tempat lah ya. Itu udah sering banget lakukan beberapa tempat, yaitu ya mereka sangat berterima kasih karena konsumsi listrik yang terbanyak itu adalah di AC. Iya. Jadi untuk gedung komersial maupun di industri, kebutuhan mesin pendingin untuk penyejuk ruangan itu dominan ya. Iya, betul. Karena kita berada di iklim tropis ya, panas. Jadi supaya nyaman bekerja. Betul. Gitu ya Pak Rahmat. Nah, jadi kalau ini bagus sekali gitu. Jadi artinya upaya penggantian refrigeran dari sintetik ke hidrokarbon atau ramah lingkungan itu selain memang ramah lingkungan secara generik, juga memberikan manfaat adanya penghematan energi listriknya. Kalau energi listriknya turun, berarti secara ekonomi bisa ada penghematan biaya. Wah, luar biasa. Jadi berarti selama ini Pak Rahmat, baik secara pribadi atau perusahaan sendiri melayani jasa, juga membagi pengetahuan dan keterampilan kepada teknisi ini, kalau tidak salah itu di komunitas ahli refrigeran dan tata udara, hemat energi ramah lingkungan ya, Kartu Herling ya dikenalnya itu ya. Kartu Herling. Tuh, siapa aja di sana itu pentolan-pentolannya atau pengurus-pengurusnya? Pengurusnya itu ketuanya segala macam itu Bapak Hairul. Oh, Pak Hairul STMT ya. MSI ya. Terus dia dosen juga ya. Betul, dia dosen juga, yaitu ya asesor juga ya gitu ya. Dia banyak banget itu pengalamannya di bidang hidrokarbon ya. Terus ada Bu siapa? Bu Mia ini aktivis di media sosial ya. Betul. Wah, gitu. Punya layanan jasa juga di bidang servis ya. Betul, servis ya. Kapan-kapan kita bincang-bincang dengan Pak Hairul, senior
asesor dan instruktur ya, Betul. gitu kan. Ya, Kemudian Ibu Mia, Mia. dikenalnya Ibu Mia gitu kan, yang aktif untuk menjalankan usaha perawatan AC dan konversi melalui layanan medsos ya, Ya, gitu betul. kan juga. Nah, Dan ini Pak Tatang, ini ada lagi. Ini penghematannya yang sudah kita hitung itu kalau antara 20 sampai 30%. Apabila itu PK-nya lebih tinggi, dia lebih dari 30% penghematannya yang sudah saya alami gitu. Ya. Jadi penghematan penggantian refrigeran sintetik ke refrigeran ramah lingkungan berbasis hidrokarbon ini memberikan efek penghematan 20%, begitu PK-nya meningkat, ada kenaikan untuk efisiensi ya. Jadi lagi. Kalau gitu sangat membantu sekali ya. Di samping ramah lingkungan, kita peduli terhadap lingkungan. Waduh, luar biasa Pak Rahmat sudah berbagi wawasan singkatnya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Dan ilmunya disebarluaskan. Ya, siap. Ya, gitu kepada teman-teman para pemerhati hemat energi ramah lingkungan pada AC. Setelah mendengar dari Pak Rahmat walaupun sepintas, mungkin bisa lebih diperdalam dengan nanti ada tayangan-tayangan berikutnya, atau kalau tidak sabar ingin langsung mengetahui lebih dalam, bisa menghubungi Kartu Herling, bisa menghubungi ketuanya Pak Hairul STMSI, kemudian atau Ibu Mia sebagai sekretaris ya, gitu kan, Pak Rahmat sebagai ketua bidang teknik ya, dan pelatihan ya. Terima kasih Pak Rahmat. Barangkali ada yang disampaikan kepada pemerhati lingkungan dan praktisi AC, pesan-pesan. Ya, oke, selamat. Kita harus berani mencoba dengan menggunakan refrigeran hidrokarbon karena itu sangat menguntungkan buat kita semua. Sudah teruji. Sudah teruji, Kak. Ya, di lapangan ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Oke, sama-sama. Nanti sampai ketemu di acara berikutnya, berbagi pengalamannya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, begitu rekan-rekan semua para pemerhati aspek energi dan listrik dan ramah lingkungan, kita mendapatkan sedikit wawasan dari teman. Terima kasih, sampai jumpa dalam berikutnya.